Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas perhitungan absis dan ordinat berdasarkan sudut azimut dan jarak datar. Kita langsung ke sketsa. Ini misalnya ada sketsa pengukuran ya. Dari patok P0 ke patok P1, ternyata membentuk lengan ke arah kuadran 1. Nah, sketsa ini kan kita gunakan menurunkan persamaan absis dan ordinat. Sebenarnya ini udah dibahas di foreside backside WP, tapi nggak apa-apa kita bahas biar lebih paham. Nah, di mana itu absis dan ordinat? Oh, absis itu ini. Absis itu adalah jarak dari P0 ke P1 yang sejajar sumbu X gitu. Oh, kalau ordinat berarti yang sejajar sumbu Y, seperti itu. Nah, kalau ini adalah jarak datarnya. Nah, dari jarak datar, absis dan ordinat, oh itu ternyata membentuk segitiga siku-siku. Nah, siku-sikunya di sini. Anggaplah ini titik O gitu atau 0 gitu ya. Nah, dari segitiga P0 ke O kemudian P1, ini kan segitiga siku-siku. Dan di sini ada sudut azimut. Nah, sudut azimut ini kalau saya masukkan ke segitiga ini, tentunya kan akan berada di sini. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, dari sini kita sudah bisa membayangkan bagaimana menghitung absis dan ordinat. Nah, di sini ada jarak datar, kemudian ini azimut, simbolnya kita sepakati kemarin ada alfa gitu ya. Kita tulis alfa 01, artinya sudut azimut atau sudut arah yang diukur secara aturan azimut dari 0 ke 1, dari P0 ke P1. Nah, dari sini karena dia segitiga siku-siku, tentunya kita bisa memanfaatkan fungsi trigonometri gitu ya. Nah, di sini absis gitu ya. Absis ternyata berada di depan sudut gitu ya. Di depan sudut azimutnya. Dan di sini ada jarak datar sebagai sisi miring dari segitiga siku-siku ini. Oh, berarti absis ya tentunya menggunakan persamaan sinus. Sinus azimut adalah ini, absisnya dibagi jarak datar, sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Sehingga absis ya jarak datar ini, jarak datarnya dikali dengan sinus azimutnya. Sehingga bisa secara umum bisa kita tuliskan seperti ini. Kemudian yang ordinat seperti apa? Oh, yang ordinat berarti karena dia berada di samping sudut, tentunya menggunakan pendekatan kosinus. Kosinus azimut itu adalah ordinat ini dibagi jarak datarnya atau sisi miring ini. Sehingga bisa kita tuliskan seperti ini. Sehingga ya absis bisa ordinat bisa kita tuliskan sebagai jarak datar dikali kosinus azimutnya. Nah, ini persamaan inilah yang akan kita gunakan di perhitungan kali ini. Gitu ya. Nah, kita nanti akan menghitung sketsa ini. Ada 4 titik gitu ya, dengan P0 sebagai awal pengukuran dan P3 sebagai akhir pengukuran. Nah, tadi kita sudah dapat persamaan ini di bahasan slide sebelum ini gitu ya. Nah, di sini ternyata ada DH, berarti DH persamaan jarak datar ya kita pakai yang kemarin kita bahas di tachymetry pengukuran jarak horizontal. Nah, berarti nanti persamaan juga dipakai gitu ya. Kemudian apa lagi? Kemudian ternyata tadi kita sudah bahas bahwa menghitung absis dan ordinat untuk setiap lengan poligon ini P0, P1, P1, P2, P2, P3 itu ternyata menggunakan sudut azimut. Nah, kita lihat di P1. Oh, belum ada sudut azimutnya. Adanya adalah sudut horizontal. Oh, berarti yang di 2 titik ini harus dihitung. Nah, rumusnya apa? Nah, di video sebelumnya sudah kita bahas bagaimana menghitung azimut berdasarkan azimut sebelumnya dan sudut horizontal yang di titik yang ditinjau. Persamaannya ada 3. Nah, ini. Nah, berarti persamaan ini kita gunakan. Kita sepakati kemarin sudut horizontal notasinya adalah beta. Ya.
Oke, kita langsung ke datanya. Nah, data soalnya seperti ini. Gitu ya. Data soalnya seperti ini. Kita akan menghitung absis dan ordinat. Tentu yang kita pakai adalah di sini adalah sudut azimut. Kita lihat di sini ada sudut azimut nggak di data ukur ini. Nah, sudut azimut tentunya yang nolnya ke utara. Nah, di sketsa ini di P0 kita lihat di P0. Oh iya, ternyata mengenolkan ke utara itu satu kali, yang lain kan nggak ada ya. Ini satu kali di P0, kemudian membidik ke P1. Berarti sudut ini azimut. Nah, yang lain ini sudut horizontal ini. Yang dua. P1 dan P2. Nah, ini berarti data ini kita pakai gitu kan. Berdasarkan persamaan azimut. Kemudian apalagi? Oh, ternyata saat menghitung absis ada DH gitu ya. Nah, DH itu rumusnya ini 100 kali benang atas minus benang bawah dikali cos kuadrat sudut vertikal yang terbentuk. Oh, berarti data benang dipakai. Nah, data benang atas dan benang bawah. Benang tengahnya tidak dipakai saat perhitungan absis dan ordinat. Kemudian selain benang apa? Oh, selain benang tentunya adalah ini. Sudut vertikal yang terbentuk. Oh, berarti ini. Tapi ingat, ini lagi-lagi saya ingatkan, di sini belum sudut vertikal yang terbentuk atau sudut Helling, tapi ini masih sudut zenit. Sebelum kita lanjut ke perhitungan, di sini saya jelaskan ya. Ini sebenarnya data poligon tertutup kemarin, tapi ini saya potong di satu lengannya yang dari P3 ke P0. Kenapa? Karena sebenarnya dan dalam perhitungan poligon tertutup, sebelum menghitung absis dan ordinat atau sebelum menghitung azimut tepatnya, itu harus dilakukan koreksi sudut horizontalnya. Ya, karena kita pada kesempatan ini akan menjelaskan perhitungan absis dan ordinat, maka ini saya potong jadi seolah dia poligon terbuka. Ya. Oke, kita lanjut ke perhitungan. Yang pertama yaitu absis dan ordinat dari P0 ke P1. Nah, kalau kita potong ini kita ambil kan seperti ini ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita lihat datanya. Oh, ternyata dia sudah ada sudut azimutnya. Gitu ya. Nanti kita pakai persamaan ini. Nah, ternyata sudah ada sudut azimutnya. Kalau begitu ya untuk menghitung absis dari P0 P1 kita tidak perlu menghitung azimut, tapi kita gunakan azimut hasil pengukuran. Nah, azimutnya, kemudian yang ini adalah benang atas dan benang bawah, gitu ya, yang akan kita gunakan untuk menghitung jarak datar. Ini adalah posisi foreside, ini posisi backside. Selain benang atas dan benang bawah, ya kita tentunya menggunakan sudut vertikal ini. Kemudian azimutnya tinggal kita pakai. Berarti langkah pertama ya seperti di pembahasan tachymetry, tentunya kita menghitung jarak datar yang didahului dengan mengkonversi sudut zenit ini menjadi sudut vertikal sebenarnya atau Helling. Nah, dapatlah ini, kemudian masukkan aja persamaan ini. Yang foreside dulu. Nah, ini. Data benang kita masukkan, kemudian sudut vertikal kita masukkan yang Helling ya. Oh, dapat sekian. Dengan cara yang sama kita menghitung yang jarak datar backside dengan data ini gitu ya. Nah, dapat sekian. Nah, kemudian di rata-ratakan. Nah, rata-ratanya dapat sekian. Nah, setelah itu baru kita masuk ke persamaan ini. Absis dan ordinat. Oke, kita hitung absis dulu, kita langsung pakai azimut yang hasil pengukuran. Oh, ternyata dapat absisnya itu minus 26. Nah, kalau kita lihat sketsa ini, oh iya ternyata dia ke kiri, berarti minus. Terus kita lihat nanti ordinatnya harusnya ke atas, berarti positif ya. Nah, kita lihat, kita masukkan nilai-nilainya dengan persamaan ordinat ini. Ini jarak rata-ratanya, kemudian ini adalah azimutnya. Oh, dapat sekian. Jadi hanya seperti itu yang di absis dan ordinat P0 P1. Nah, kita lihat bagaimana dengan yang absis ordinat di P1 ke P2.
Nah, kalau kita sketsakan kan seperti ini. Nah, ini P0 tetap saya sketsakan, kenapa? Karena kita lihat di sini kita harus menghitung azimut di P1 karena belum ada. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan azimut sebelumnya dan sudut horizontal ini. Sudut horizontal ini yang mana? Oh ini. Kemudian data apa lagi yang dipakai? Oh ya sama seperti tadi, benang yang foreside, backside, dan sudut vertikalnya. Kemudian di sini apa bisa langsung menghitung absis dan ordinat atau langsung ke jarak datar? Ya, belum, tentunya kita harus menghitung azimut di P1 yang dari P1 ke P2. Berdasarkan apa? Oh ini azimut yang sebelumnya, nilainya kan sekian tadi. Kemudian setelah ini ya kita menggunakan persamaan untuk azimut yang 3 persamaan itu. Nah, kita lihat berarti ini harus kita jumlahkan dulu dengan ini. 3 persamaan ini harus kita jumlahkan dulu azimut sebelumnya dengan sudut horizontal ini. Nah, ternyata dijumlahkan hasilnya 604 derajat sekian. Oh, berarti pakai persamaan yang ketiga. Nah, kita hitung. Oh, ternyata hasilnya 64 derajat sekian. Bener kan ya? Arahnya kuadran 1 berarti nilainya antara 0 sampai 90 derajat. Nah, kalau sudah mendapatkan azimut di P1 atau alfa 1 ke 2 gitu ya. Ya kita lanjutkan perhitungannya seperti di yang pertama tadi, kita berarti menghitung jarak datar gitu ya. Jarak datarnya pakai sama persamaannya. Jangan lupa ini masih zenit, dirubah ke heling dulu, ini azimut di perhitungan sebelumnya. Nah, dapatlah ini sudut vertikal yang sebenarnya ya, atau heling. Setelah itu ya masukkan ke persamaan jarak datar. Foreside, backside, di rata-rata, kemudian baru masukkan ke persamaan absis dan ordinat. Nah, ini kita lihat, ini kuadran 1 berarti positif semua. Nah, ini absis positif gitu ya. Jadi di sini jarak datar rata-rata ini dan azimut ini. Jangan lagi pakai yang azimut di P0, tapi azimut yang hasil perhitungan berdasarkan azimut P0 dan sudut horizontal di P1. Kemudian ordinatnya kita hitung juga, ya positif. Nah, untuk lengan yang selanjutnya, P2 ke P3, ini caranya sama persis dengan yang P1 ke P2. Nah, kalau kita sketsakan seperti ini. Jadi kita harus di sini belum ada azimut, kita harus menghitung azimut di sini. Nah, ini data yang dipakai sama seperti tadi, ini azimut sebelumnya gitu ya. Untuk menghitung azimut di P2 berdasarkan azimut sebelumnya ini dan sudut horizontal ini yang ini. Nah, azimutnya ya pakai ini lagi. Tinggal kita jumlahkan ini dengan ini hasilnya berapa dan seterusnya. Nanti bisa dicoba sendiri ya. Coba sendiri, di sini ada jawabannya sudah, nanti tinggal dicocokkan salah atau benar. Nah, ini hasilnya. Yang P2, P3. Absisnya, ini ordinatnya. Nah, dari sini bisa kita rekap nih absisnya. Oh, P0, P1, P1, P2, P2, P3. Kemudian ordinatnya juga. Nah, gunanya untuk apa sih absis dan ordinat? Nah, kita lanjut ke sketsa berikutnya. Nah, pengukuran tadi sketsanya kalau kita ambil, kita gambarkan ulang di sini kan seperti ini, gitu ya. Dan kita sudah menghitung absis dan ordinatnya. Ya kita plotkan saja di mana sih absis itu dan di mana ordinat itu. Oh, ternyata seperti ini untuk dari P0 ke P1. Oh, absisnya minus, ordinatnya positif. Nilainya ini hasil perhitungan kita. Dan seterusnya, ini positif, positif, berarti ini anti positif. Ordinat yang P2, P3 berarti negatif. Nah, ini nilainya semua. Nah, dari sini bisa kita bayangkan gunanya apa kita menghitung absis dan ordinat. Oh, gunanya adalah bahwa P0 itu kan, ini kan kita bahas posisi horizontal ya, X, Y, karena absis dan ordinat bicaranya. P0 itu kan berarti ini X0, Y0.
Kemudian P1 ya X1, Y1 dan seterusnya ini ya. Nah, kita bisa menghitung X1 ini jika X0 ini diketahui atau sebaliknya sebenarnya. Tapi kita bicaranya ke depan saja, foresight ya, biar mudah dipahami. Jadi seandainya X0 ini diketahui, kita bisa menghitung X1 berdasarkan apa? Ya X0 ditambah absisnya. Oh, kalau absisnya minus, oh berarti ya sama dengan dikurangkan kan gitu ya. Jadi pasti nilai X di sini kurang dari X di P0. Nah, kalau ordinatnya karena positif, berarti Y1 ini pasti nilainya lebih dari Y0. Caranya sama. Y1 itu sama dengan Y0 plus ordinatnya. Atau bisa kita tuliskan seperti ini. Ini kondisi menghitung koordinat X, Y di P1. Atau secara umum dapat kita tuliskan seperti ini. Oh, artinya bahwa nilai X di patok tertentu itu adalah nilai X di patok sebelumnya ditambah dengan absis yang terbentuk dari patok sebelumnya ke patok yang ditinjau atau yang akan dicari nilai X-nya. Begitu juga untuk nilai Y. Nilai Y di patok tertentu adalah nilai Y di patok sebelumnya plus absis yang terbentuk dari patok sebelumnya ke patok yang akan dicari nilai Y-nya. Nah, kita praktekkan saja bagaimana menggunakan persamaan ini ya dengan data-data yang sebelumnya tadi sudah kita hitung. Nah, misalnya seperti ini. Hitung koordinat P1, P2, dan P3 jika diketahui koordinat P0 adalah 150,200. Ini X-nya yang 150, Y-nya yang 200 gitu ya. Ya, tinggal kita rekap data yang sudah kita hitung tadi. Ini absis, kemudian ini ordinat gitu ya, dari P0 P1, P1 P2 dan P2 P3. Kemudian ini persamaan tadi. Nah, kita mulai dengan menghitung nilai koordinat di P1 atau X1, Y1 gitu ya. Kita mulai dari X1-nya. Oh, berarti X1 pakai ini. Gitu ya. Oh, berarti kalau N-nya saya ganti angka 1, berarti jadinya X1 sama dengan X0, 1 dikurang 1, kemudian plus delta X gitu ya, atau absis dari N-1 itu 0, kemudian N-nya 1 berarti dari 0 ke 1. Oh, berarti ini 150 plus minus 26 ini. Nah, jadi seperti ini. Dapatlah nilai X1. Yang Y1 ya pakai persamaan ini. Dengan cara yang sama kita bisa tuliskan seperti ini. Y1 adalah Y0 ini plus delta Y dari 0 ke 1. Nah, dapatlah sekian. Sehingga kita bisa tuliskan hasilnya. P1 itu berarti 123,214, sekian. Untuk Y2 seperti apa? Y2 yang perlu diperhatikan adalah bahwa X2 maksudnya. X2 adalah bahwa mengacu ke X sebelumnya. Berarti X1 plus delta X dari 1 ke 2. Nah, seperti ini. Begitu juga Y2. Jadi pakai ini. Tidak lagi melihat data X0 ya. Jadi lihat datanya atau hasil perhitungan di patok sebelumnya. Karena kita menghitung di patok P2 berarti melihat hasil perhitungan di P1. Berarti Y2 adalah Y1 plus delta Y dari 1 ke 2. Dapat sekian. Bisa kita teruskan seperti ini. Dan untuk P3 atau X3, Y3 dengan cara yang sama persis dengan yang P2. Lihat di hasil perhitungan di X2. Dan absis dari 2 ke 3 dan ordinat dari 2 ke 3. Sehingga kita dapat sekian. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, nanti hasil P1 inilah P1, P2 dan P3 ini P3. Inilah yang akan kita gunakan untuk plotting di kertas ataupun di CAD atau di LDD atau di ArcGIS dan seterusnya. Tapi kalau nanti ngeplot ya harus lengkap ada nilai Z-nya. Nanti akan kita bahas lebih detail di perhitungan poligon. Jadi seperti itu cara menghitung absis dan ordinat serta kegunaannya dalam menghitung koordinat. Oke, selanjutnya nanti akan kita bahas bagaimana menghitung ini
Poligon tertutup termasuk di dalamnya adalah bagaimana cara melakukan koreksi geometrinya, yaitu koreksi sudut horizontal dan koreksi absis dan ordinat. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.